warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Oke, pada kesempatan kali ini Miss Evinda akan mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang dua hal. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah dalam periode Madinah. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang Fathul Makkah atau biasa kita kenal dengan penaklukan kota Mekah. Dalam perjalanan hijrah, Rasulullah tiba di Madinah pada tanggal 27 September 822 Masehi. Kemudian ditetapkan sebagai tahun pertama hijrah. Sebelum sampai di Madinah, Rasulullah singgah di Kuba dan mendirikan masjid yang pertama di daerah tersebut. Periode Madinah bisa kita bagi menjadi 3 tahapan masa. Untuk yang pertama, tahapan masa yang banyak diwarnai guncangan dan juga cobaan. Banyak sekali rintangan yang muncul dari dalam dan juga dari luar. Sementara, musuh dari dalam menyerang Madinah untuk menyingkirkan para pendatangnya. Tahapan ini berakhir dengan dikukuhkannya perjanjian Hudaybiyah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 dari hijrah. Tahapan yang kedua yaitu masa perdamaian dengan para pemimpin yang berakhir dengan Fathu Makkah pada bulan Ramadan tahun ke-8 dari hijrah. Tahap yang terakhir yakni masa masuknya manusia ke dalam Islam secara berbondong-bondong, yaitu masa datangnya para utusan dari berbagai kabilah dan kaum ke Madinah. Masa ini membentang hingga wafatnya Rasulullah pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 dari hijrah. Setelah Nabi hijrah di Madinah dan manusia berbondong-bondong masuk ke agama Islam, mulailah Nabi membentuk suatu masyarakat baru dan meletakkan dasar-dasar untuk suatu masyarakat yang besar. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh oleh Rasulullah untuk mendirikan negara Madinah adalah sebagai berikut. 1. Mendirikan masjid. 2. Mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. 3. Janjian untuk saling membantu sesama muslim ataupun non-muslim. 4. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Teman-teman, perlu diperhatikan ada beberapa peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Ada 3 peristiwa. 1. Piagam Madinah atau Mitsak Madinah. 2. Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Ahzab. 3. Perjanjian Hudaybiyah. Pertama kita akan membahas terkait Piagam Madinah atau Mitsak Madinah. Lahirnya Piagam Madinah diperkirakan kurang dari 2 tahun Rasulullah tinggal di Madinah. Ini membuktikan bahwa Rasulullah dalam dakwahnya berhasil mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai kelompok kepentingan di Madinah. Selanjutnya yaitu Perang Badar. Peristiwa Perang Badar adalah perang pertama kali dalam sejarah Islam. Terjadi pada tahun 2 Hijriah atau tahun 624 Masehi di Lembah Badar. Pasukan muslimin kala itu berjumlah 313 orang dengan pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Walau dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, tetapi pada perang ini umat Islam memperoleh kemenangan. Selanjutnya Perang Uhud. Perang Uhud terjadi setahun setelah Perang Badar, yaitu pada tahun 625 Masehi di dekat Bukit Uhud. Kaum muslimin berjumlah 1000 orang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 3000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pada perang ini, umat Islam mengalami kekalahan karena lalai terhadap pesan Rasulullah dan tergiur dengan ghanimah atau kita sebut dengan rampasan perang. Untuk yang terakhir, terkait dengan isi dari perjanjian Hudaybiyah, antara lain 1. Umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun ini. Tahun depan baru diperbolehkan dan tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. 2. Keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. 3. Orang Islam yang lari ke Mekah atau murtad
diperbolehkan, sedangkan untuk orang kafir yang lari ke Madinah atau masuk ke Islam harus ditolak. Dan untuk yang terakhir, suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kafir Quraisy ke Mekah. Memasuki pembahasan kedua, yaitu Fathu Mekah. Fathu Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Sebab-sebab peristiwa Fathu Makkah. Masa perjanjian Hudaybiyah digunakan Rasulullah untuk menyebarkan Islam kepada raja-raja di sekitar tanah Arab. Tanggapan raja-raja pun beragam, ada yang menerima dan ada yang menolak dakwah Rasulullah. Selama masa perjanjian Hudaybiyah, dakwah Islam sudah menjangkau seluruh semenanjung Arab. Semua itu membuat keadaan kaum kafir Quraisy makin terpojok. Di antara isi perjanjian Hudaybiyah adalah bahwa semua suku diperbolehkan bersekutu, baik itu dengan kaum muslimin maupun dengan kaum Quraisy. Kaum muslimin bersekutu dengan Bani Huza'ah, sementara kaum Quraisy bersekutu dengan Bani Bakar. Karena suatu permasalahan, Bani Bakar menyerang Bani Huza'ah. Mereka membunuh beberapa orang dari Bani Huza'ah dan menghancurkan desa mereka. Keadaan semakin parah ketika suku Quraisy membantu Bani Bakar. Tindakan tersebut jelas melanggar isi dari perjanjian Hudaybiyah. Bani Huza'ah mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Mendengar hal tersebut, Rasulullah segera meminta kaum muslimin melakukan persiapan guna menaklukkan kota Makkah. Mendengar hal itu, kaum Quraisy merasa gentar. Dan Rasulullah menyampaikan 3 pesan kepada kaum Quraisy. Yang pertama, kaum Quraisy membayar diat atau denda. Yang kedua, kaum Quraisy memutuskan persekutuan dengan Bani Bakar. Dan yang terakhir, kaum Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Kaum Quraisy akhirnya memilih pilihan ketiga. Akan tetapi, kaum Quraisy segera menyadari kekeliruannya. Mereka segera mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui pilihan mereka. Akan tetapi, usaha mereka sia-sia. Kemenangan kota Makkah atau Fathu Makkah. Persiapan-persiapan untuk berangkat ke Makkah segera dilakukan. Tetapi, persiapan itu masih dirahasiakan. Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, kaum muslimin berhasil mengumpulkan 10.000 tentara. Menjelang Fathu Makkah, pemimpin Quraisy yaitu Abu Sufyan menyatakan diri memeluk Islam. Sebagai penghormatan pada peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, ia akan aman. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, ia akan aman. Dan barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, ia akan aman." Kaum yang melawan ketika peristiwa Fathu Makkah adalah kaum Ikrimah dan Sufyan. Selebihnya penduduk Mekah berbondong-bondong memasuki agama Islam. Rasulullah sama sekali tidak merasa dendam pada penduduk Mekah. Rasulullah memasuki Mekah dari arah atas. Beliau dan seluruh kaum muslimin bersyukur atas kemenangan yang diraih kaum muslimin. Rasulullah segera memasuki Masjidil Haram serta menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah yang berjumlah 360 berhala. Setelah itu, Rasulullah membacakan surat Al-Isra ayat 81 yang berarti kebenaran sudah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا